Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Rufaidah Mustaqimah Najwa dengan NIM 16 kelas A angkatan 2024 dengan tugas mandiri mata kuliah Bahasa Indonesia semester 1, mereview materi kelompok 4 yang membahas tentang karya tulis ilmiah. Saya harap semoga ini memberikan manfaat. Kalau begitu langsung saja ke materinya. Go! Definisi karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang berisi fakta dan pembahasan yang ditulis oleh penulis atau peneliti secara ilmiah yang bertujuan untuk mencari jawaban dari suatu permasalahan. Ditulis menggunakan bahasa yang formal, fakta, dan argumentasi penelitian keilmuan serta metode ilmiah. Baru selanjutnya ada jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama itu ada korespondensi, yakni merupakan suatu kegiatan dilakukan secara terus-menerus antara dua pihak yang dilakukan dengan saling berkirim surat. Korespondensi dalam suatu kantor, instansi atau organisasi dibagi menjadi dua, yaitu korespondensi ekstern dan intern. Yang ekstern yaitu hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh kantor atau bagian-bagiannya dengan pihak luar. Sedangkan yang intern yaitu hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh orang-orang dalam suatu kantor, termasuk hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang. Yang kedua yaitu makalah, berisikan hasil pembahasan buku atau dapat juga berupa hasil penelitian. Secara umum, makalah merupakan suatu karya tulis yang bersifat ilmiah dan membahas suatu masalah tertentu. Sistematis makalah umumnya terdiri atas pendahuluan, pembahasan, dan simpulan. Yang ketiga ada artikel. Artikel dalam perspektif ilmiah diartikan sebagai suatu karya tulis yang berisikan pandangan atau pemikiran penulis dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Sedangkan artikel dari perspektif jurnalistik berarti suatu karya tulis yang dapat diisi dengan pendapat subjektif penulisnya tentang suatu masalah atau peristiwa. Artikel dapat ditulis secara khusus atau dapat pula ditulis berdasarkan tulisan ilmiah lainnya seperti skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian lainnya dalam bentuk yang lebih praktis. Yang keempat ada laporan. Laporan merupakan salah satu jenis karya tulis yang digunakan untuk menyampaikan data dan informasi terkait dengan suatu hal yang telah dilaksanakan atau digunakan. Laporan juga dapat berupa laporan praktikum, laporan kegiatan, laporan penggunaan dana, dan lain sebagainya. Laporan terdiri atas struktur pembukaan, isi, dan penutup. Laporan juga digunakan sebagai landasan pimpinan dalam mengambil keputusan, kemudian berfungsi sebagai alat pengawasan. Yang terakhir atau yang kelima itu ada proposal. Proposal merupakan karya tulis yang berkaitan dengan rancangan kegiatan kerja yang disusun secara sistematis dan mengikuti kaidah-kaidah tertentu. Proposal berguna sebagai media informasi kepada pembaca. Proposal berisikan latar belakang, tujuan, dan saran-saran. Berikutnya ada ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, objektif. Yang kedua, netral. Yang ketiga, sistematis. Yang keempat, logis. Yang kelima, lugas. Yang keenam, efektif dan efisien. Yang ketujuh, bahasa formal. Yang kedelapan, kaya informasi. Dan 9 atau terakhir, tidak emotif. Nah, ada juga nih ciri-ciri karya tulis ilmiah menurut Dalman tahun 2012. Yang pertama, terstruktur. Yang kedua, komponen dan substansi. Yang ketiga, sikap penulis. Dan terakhir, penggunaan bahasa. Adapun karakteristik karya tulis ilmiah seperti berikut. Yang pertama, struktur penyajian karya ilmiah. Yang kedua, komponen dan substansi karya ilmiah. Yang ketiga, sikap penulis dalam karya ilmiah. Yang keempat, penggunaan bahasa. Baru selanjutnya ada teks akademik dan akademik. Teks akademik yang pertama sederhana dalam hal struktur kalimat. Yang kedua, padat informasi. Yang ketiga, padat kata-kata leksikal. Yang keempat, banyak memanfaatkan nominalisasi. Yang kelima, banyak memanfaatkan metafora gramatika. Lalu sedangkan dengan teks non akademik, yang pertama, rumit dalam struktur kalimat. Yang kedua, cenderung tidak padat informasi.
Yang ketiga, padat kata-kata struktural. Yang keempat, cenderung sedikit memanfaatkan nominalisasi. Terakhir atau yang kelima, cenderung sedikit menggunakan metafora gramatika. Nah, itu tadi materi dari hasil review kelompok 4. Jadi, dapat disimpulkan bahwa karya ilmiah adalah suatu karya tulis yang menyajikan gagasan, uraian, atau pemecahan masalah yang telah dirumuskan. Ya, mungkin itu saja pembahasan review dari saya dari kelompok 4 yang dengan judul karya tulis ilmiah. Kurang lebih ya mohon dimaafkan bila ada kesalahan dari saya pribadi, dimaafkan ya. Oke, sampai jumpa lagi atau entahlah. Ya, bye bye, selamat tinggal.